Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada video kali ini kita akan coba belajar Debian 11 dari mulai menginstal. Di sini untuk prosesnya saya coba pakai aplikasi VirtualBox untuk virtualisasi. Nah, di sini kebetulan sudah saya bersihkan, jadi di sini tidak ada virtual machine sama sekali. Untuk membuat virtual machine baru, kita klik tombol mesin, terus kita klik new. Nah, di sini kita bisa tulis Debian 11. Untuk tipenya biasanya udah otomatis karena kita udah tulis Debian di sini, dia akan nyari yang Debian. Klik untuk ISO-nya kita biarkan kosong dulu agar kita menjalani proses instalasinya dengan lengkap ya. Sebenarnya bisa saja kita cari ISO-nya di sini, cuma nanti beberapa step itu di skip. Jadi kita biarkan apa adanya. Kita klik tombol next. Mungkin untuk memorinya cukup 1024 saja dengan 1 CPU. Untuk hard disk kita biarkan default itu 20 GB. Kemudian kita klik finish. Nah, ini sudah selesai untuk bikin virtual machine. Berikutnya pada virtual machine ini kita coba masukkan CD. Di sini kita klik storage, terus klik yang ini, kita cari file CD-nya. Kalau sudah ada mungkin tampilannya seperti ini, kalau belum ada kita bisa choose a disk file, terus kita cari file CD-nya. Nah, misalnya ini ada Debian 11. Kalau sudah, diklik OK. Nah, ini bisa kita klik tombol, oh ya, ini kan kebetulan ini konfigurasinya untuk network adapternya NAT. Supaya Debian ini saat instalasi tidak ngupdate dulu ke internet, maka ini kita perlu copot kabelnya sementara. Jadi kita pilih not attach sehingga saat menginstal dia nggak coba connect ke internet. Kalau internet kamu cepat sih nggak masalah ya, biarkan aja. Tapi kalau internetnya lambat, nanti proses instalasi Debiannya menjadi lambat. Klik tombol start. Kita tunggu sebentar. Nah, untuk instalasi kali ini sebenarnya ada dua jenis instalasi Debian. Yang pertama itu yang berbasis GUI, yang kedua itu berbasis teks ya. Nah, ini ada graphical dan ada yang bukan graphical. Nah, ini kita akan coba telusuri dulu untuk yang graphical nanti seperti apa tampilannya, nanti yang untuk yang berbasis teks seperti apa. Kita coba yang graphical dulu. Untuk keluar dari tampilan VirtualBox ini atau virtual machine ini, kan ini kursornya di dalam nih. Kalau mau keluar itu bisa dikeluarkan langsung, kalau nggak bisa diklik tombol kontrol yang sebelah kanan. Baik, di sini kita diminta memilih bahasa, kita ikuti aja bahasa Inggris. Kemudian untuk location kita cari Indonesia, ada nggak? Kita pilih other berarti ya, kalau nggak ada. Terus kita pilih Asia, kita cari Indonesia. Nah, di sini ada Indonesia, kita klik continue. Untuk locals kita biarkan pakai United States aja, nggak apa-apa. Untuk keyboard juga kita ikut keyboard American English. Oke, kita tunggu prosesnya.
Baik, setelah selesai proses loading yang panjang tadi, dia akan masuk ke tahapan configure network. Ini tadi kan kita pada networknya kita pilih not attached ya, artinya ini kan dia tidak ada kabel yang terpasang, sehingga proses untuk mendapatkan IP dari DHCP itu gagal atau fail. Oke, ini tidak masalah, kita klik continue. Nah, di sini kita pilih do not configure the network at this time. Jadi kita nggak pengen config jaringan dulu, sekarang kita cuma pengen install aja dulu deh, itu sampai selesai. Baik, untuk hostname saya coba ganti menjadi Debian Omar. Terus, nah di sini kita diminta memasukkan password root. Jadi password itu nanti ada dua macam, ada password root dan ada password user biasa. Nah, yang sekarang adalah password root ya. Root itu adalah user yang paling tinggi di dalam Linux. Jadi nanti di sini ada penjelasannya. Kalau di Windows Server itu administrator, seperti itu. Jadi ini kita buat passwordnya. Di bagian bawah ditulis password yang sama, diklik continue. Nah, kemudian ini kita diminta menuliskan nama pengguna baru, misalnya Omar Muhammad. Ini kita bikin user ya. Nah, nanti user yang barusan si Omar Muhammad tadi, username-nya adalah Omar. Ini dikasih saran, bisa diganti, bisa enggak. Misalnya diganti Omar Muhammad seperti ini boleh. Tidak boleh pakai spasi ya. Username harus enggak ada spasinya, terus huruf kecil. Saya biarkan default Omar. Terus nah, ini password untuk username Omar tadi. Username Omar dan root boleh menggunakan password yang sama, boleh berbeda. Cuma best practice-nya itu harusnya beda sih, karena sebaiknya password user biasa itu tidak sama dengan root. Tapi sebenarnya boleh sama ya. Jadi kalau untuk belajar sama nggak apa-apa, biar nggak lupa. Oke, di sini kita diminta memilih zona waktu. Oke, saya pilih Kalimantan Selatan. Nah, selanjutnya di sini kita akan memulai proses partisi harddisk. Jadi harddisk yang kita buat untuk virtual machine ini tadi 20 GB. Nah, jadi 20 GB ini mau dipakai seperti apa? Nah, nanti bisa kita atur di sini. Di sini ada dua kategori utama sebenarnya, guided dan manual. Guided ini ada tiga macam. Guided untuk use entire disk, artinya menggunakan keseluruhan hard disk secara biasa, atau guided menggunakan keseluruhan hard disk tapi menggunakan LVM. Guided juga menggunakan keseluruhan hard disk tapi LVM-nya itu terenkripsi, seperti itu. Atau manual, kita atur sendiri. Nah, di sini untuk yang pertama kali ini kita pakai yang guided aja dulu, artinya nanti dibuatkan partisinya sama si Debian-nya. Nah, ini harddisknya, kita pilih, klik continue. Nah, nanti dia tanya ini mau diaturkan kan. Nah, diaturnya seperti apa? Kalau partisi pilihan yang pertama itu semua file dalam satu partisi, artinya ada cuman slash aja atau root doang, atau nanti rootnya ada partisinya sendiri, home ada partisinya sendiri, atau yang ada partisinya sendiri home, var, dan tmp. Nah, ini kita coba pisah home-nya ya, nanti akan kita cek belakangan. Kita klik continue. Nah, jadinya seperti ini.
rootnya atau slashnya ini satu partisi, home-nya satu partisi, kemudian ada swap ini dibuat otomatis oleh Linux. Swap ini adalah space hard disk yang dipakai untuk memori virtual atau memori cadangan. Jadi kalau kita perhatikan di sini memorinya tadi kan kita atur 1 GB ya. Artinya kalau misalnya nanti saat menjalankan Debian yang sudah selesai diinstal itu kita 1 GB itu nggak cukup, maka dia akan menggunakan alokasi 1 GB ini untuk dijadikan memori seperti itu. Jadi seakan-akan memori virtual mesinnya ini 2 GB. Nah, seperti itu. Kita klik finish, terus klik continue. Nah, di sini kita ditanya apakah sudah yakin dan ingin melakukan perubahan pada disk. Kita pilih ya. Kita pilih continue. Kita tunggu sampai selesai. Baik, setelah proses instalasi tadi berjalan lama, ini kita lanjutkan lagi. Di sini setelah dia selesai menggunakan paket-paket yang ada di dalam CD, nah ini kita ditanya nih apakah ada media instalasi tambahan seperti itu. Misalnya ada CD yang lain atau ya misalnya ada CD yang lain, kita pilih enggak ya, kita cukup satu itu aja. Yang penting nanti instalasinya ini kita bisa selesai. Apakah ingin nambahkan mirror? Kita juga enggak. Baik, kita lanjut lagi. Tinggal sedikit lagi nih. Apakah kita ingin berpartisipasi pada survei penggunaan paket? Boleh ya, boleh tidak, terserah aja. Nah, di sini kita pilih standar sistem utilities. Biasanya kalau kebetulan yang dipakai ini yang versi minimal CD-nya, sehingga kita tidak bisa menginstal desktopnya. Ini nanti langsung berbasis teks ya. Kita klik continue. Nah, di bagian akhir kita ditanya, ini kan proses instalasi bootloader namanya group. Nah, ini kita mau install di primary atau sebenarnya kita punya Debian di harddisk yang lain seperti itu. Nah, kita ini pilih, karena kita harddisknya cuma satu ini, jadi kita pilih yes. Kita ingin jadikan harddisk yang ini sebagai primary drive dan kita ingin menginstal bootloader di situ. Nah, ini kita pilih yang ini, terus kita continue. Nah, setelah ini proses instalasinya selesai. Baik, kalau dilihat proses instalasi ini dia kan ada tampilan grafiknya ya. Nah, sehingga lebih nyaman. Kita juga bisa klik pakai mouse, itu juga lebih nyaman. Cuman nanti hasil instalasinya tetap teks ya. Jadi nggak mesti nanti kalau misalnya proses menginstalnya ini grafis terus hasilnya juga berbasis grafik, itu belum tentu. Karena tadi waktu menginstal di pertengahan itu kita tidak ada menginstal desktopnya, kita hanya menginstal standar sistem utilities. Baik, ini sudah selesai. Kita tunggu dia restart. Nah, setelah dia selesai install, ini CD-nya langsung jadi abu-abu ya. Artinya kalau di dalam realitanya itu dia keluar, CD-nya itu keluar. Kita tunggu dia booting sampai selesai.
Nah, kita pilih, kita login, misalnya tadi username-nya Omar, kita tulis passwordnya. Nah, seperti ini. Atau bisa juga kita login sebagai root langsung. Iya, seperti ini. Nah, ini sudah selesai. Sementara untuk mematikan, kita bisa klik mesin terus ACPI shutdown. Nah, nanti dia akan mati. Seperti itu.